Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang mengapa doa kepada Maria penting dalam tradisi Katolik. Untuk mengetahui jawabannya, mari kita bahas bersama-sama. Saudari-saudara yang terkasih, doa kepada Maria adalah tradisi penting dalam Gereja Katolik karena Maria sebagai Bunda Yesus memiliki peran istimewa dalam sejarah keselamatan. Gereja Katolik tidak menyembah Maria, tetapi memberi penghormatan kepada Maria sebagai Bunda Allah yang dipilih untuk menjadi sarana inkarnasi Kristus. Alasan utama doa kepada Maria penting karena pertama, Maria sebagai pengantara. Maria dikenal sebagai pengantara segala rahmat. Dalam pernikahan di Kana, Injil Yohanes bab 2 ayat 1-11, Maria memohon kepada Yesus untuk melakukan mukjizat pertamanya. Hal ini menunjukkan bahwa Maria adalah perantara yang peduli pada kebutuhan umat manusia dan membawa permohonan kita kepada Yesus. Kedua, doa kepada Maria berpusat pada Kristus. Setiap doa kepada Maria selalu mengarahkan umat kepada Yesus. Contohnya adalah doa Rosario, di mana umat merenungkan misteri-misteri kehidupan Yesus melalui perantaraan Maria. Ketiga, teladan iman dan ketaatan. Maria adalah teladan iman sempurna karena ketaatannya kepada kehendak Allah. Dengan mendoakan doa salam Maria, umat diajak meneladani imannya yang total. Bentuk-bentuk doa kepada Maria seperti doa Rosario, doa Angelus, mengingat momen kabar sukacita kepada Maria, dan doa salam Maria berdasarkan kata-kata malaikat Gabriel dan Elizabeth. Doa kepada Maria itu penting karena membantu umat Katolik mendekatkan diri kepada Yesus melalui perantaraan yang rendah hati dan penuh kasih. Maria adalah teladan iman dan kasih Tuhan, serta sumber inspirasi bagi umat untuk hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah. Saudari-saudara yang terkasih, doa kepada Bunda Maria penting dalam tradisi Katolik karena Maria adalah Bunda Allah dan perantara kita kepada Yesus, yang melalui perantaraannya kita dapat lebih dekat dengan Kristus. Maria memiliki hubungan khusus dan kedekatan dengan Yesus, dan doa kepada dirinya adalah bentuk penghormatan, kepercayaan, dan permohonan agar Maria mendoakan kita kepada Tuhan seperti seorang teman yang mendoakan temannya. Alasan doa Maria penting. Pertama, Maria perantara menuju Yesus. Umat Katolik memohon perantaraan Maria untuk membawa kebutuhan mereka kepada Yesus. Peristiwa pernikahan di Kana, di mana Maria meminta Yesus melakukan mukjizat pertamanya, menjadi contoh bagaimana perantaraan Maria dapat membawa kita lebih dekat kepada Kristus. Kedua, Bunda Allah dan Bunda Gereja. Maria adalah Bunda Allah dan juga Bunda Gereja. Yesus di kayu salib memberikan Maria kepada Santo Yohanes sebagai ibumu, yang secara simbolis menjadikan Maria ibu bagi semua orang percaya. Ketiga, Maria teladan iman dan kesempurnaan. Maria adalah teladan kesempurnaan dan kekudusan. Doa kepada Maria memotivasi umat Katolik untuk meneladani kebajikan seperti cinta, kerendahan hati, dan ketekunan yang dicontohkan oleh Maria. Keempat, syafaat yang penuh kuasa. Karena hubungan dekatnya dengan Kristus, Maria memiliki doa yang penuh kuasa. Umat Katolik memohon doa Maria agar ia mendoakan mereka di hadapan Tuhan, karena doa orang yang dikasihi Tuhan akan lebih didengar. Kelima, Maria adalah penghiburan dan pengharapan. Devosi kepada Maria memberikan penghiburan dan pengharapan bagi umat Katolik. Melalui doa seperti Rosario dan Angelus,
umat Katolik merasakan bimbingan spiritual dan perlindungan dari Maria. Perbedaan antara doa dan penyembahan. Penting untuk dicatat bahwa doa kepada Maria bukanlah bentuk penyembahan. Umat Katolik tidak berdoa kepada Maria agar ia mengabulkan doa, melainkan memohon agar Maria mendoakan kita, sama seperti kita meminta sesama orang beriman untuk mendoakan kita. Pertama, dalam kodrat insaninya, Yesus memang adalah satu-satunya manusia yang benar. Artinya, Yesus tidak terkena noda dosa asal, maka tidak membutuhkan penebusan. Di lain pihak, sebagai manusia keturunan Adam, Maria juga seharusnya terkena noda dosa asal. Tetapi berkat jasa penebusan putranya yang masih akan dilakukan, Maria dilindungi dari sengat noda dosa asal, sehingga sebagai manusia, Maria tetap suci murni. Maria dikandung tanpa noda dosa asal. Dalam arti ini, Maria tidak termasuk manusia yang benar, tetapi manusia yang dibenarkan atau ditebus oleh Yesus Kristus putranya. Penebusan Maria disebut penebusan pencegahan. Kedua, meskipun Maria adalah juga manusia seperti kita, Maria mempunyai beberapa keistimewaan. Sebagai pribadi, iman Maria kepada Allah dan putranya sangat menonjol. Perjanjian Baru memberikan kesaksian akan keunggulan iman Maria ini. Maria juga mempunyai keistimewaan lain, yaitu dialah satu-satunya wanita atau manusia yang telah menyatukan diri dengan Sang Sabda dan melahirkan Sabda yang menjadi manusia, Yesus. Sang Sabda menerima kemanusiaannya dari Bunda Maria. Kedekatan Maria dengan Yesus ini mempunyai dampak langsung kepada kita, murid-murid Yesus. Karena Yesus menerima dari Maria ibunya, hidup sebagai Sabda yang menjelma, dan kemudian Yesus memberikan hidup itu kepada kita murid-murid yang percaya kepadanya, maka Maria juga menjadi bunda kita. Yesus menunjukkan hal itu ketika tergantung di salib. Yesus memberikan Maria kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Saudari-saudara yang terkasih, keistimewaan Maria inilah yang membuat Maria ikut mengambil bagian dalam peran Yesus Kristus sebagai pengantara kita kepada Allah. Seperti nampak dalam perkawinan di Kana, Maria bertindak proaktif mengatasi kesulitan, kekurangan anggur yang terjadi. Karena partisipasi Maria inilah, Yesus akhirnya mengubah air menjadi anggur untuk memecahkan permasalahan dalam perkawinan di Kana itu. Ketiga, seperti dalam perkawinan di Kana, kita boleh membawa permohonan kita kepada Bunda Maria agar kemudian melalui putra dibawa kepada Allah Bapa. Setiap doa pada akhirnya tetap ditujukan kepada Allah Bapa. Kita juga bisa berdoa melalui Santa-Santo lainnya yang juga mengambil bagian dalam pengantaraan Yesus. Dibandingkan Santo-Santa lainnya, Maria adalah pribadi yang paling unggul, paling istimewa. Keempat, Paus Yohanes Paulus II dalam ensikliknya Bunda Penebus melihat Maria hadir sebagai ibu dan ikut ambil bagian dalam masalah-masalah rumit masa kini, baik berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat maupun bangsa. Gereja melihat Maria ikut menolong dalam perjuangan gereja melawan kejahatan. Bunda Maria memastikan bahwa gereja tidak jatuh, atau jika sudah jatuh, gereja dapat berdiri tegak kembali untuk melanjutkan memanggul salibnya dengan setia sampai akhir. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah sebabnya mengapa kita juga memohon pertolongan Bunda Maria dalam permasalahan-permasalahan kita. Sebagai ibu, Maria sangat peduli dan tidak membiarkan kita sendirian seperti yatim piatu. Kelima, seringkali ada umat yang berdevosi kepada Maria secara berlebihan. Bunda Maria seolah dipertentangkan dengan Yesus. Jika Yesus tidak mengabulkan, maka kita akan minta melalui Bunda Maria.
Saudari-saudara yang terkasih, kadang juga Maria diunggulkan lebih daripada Yesus karena alasan-alasan kedekatan emosional. Seolah Maria adalah sumber pengampunan dan belas kasihan. Praktek yang demikian ini tentu saja tidak sesuai dengan ajaran resmi gereja dan perlu dikoreksi. Demikianlah saudari-saudara pembahasan kita tentang mengapa doa kepada Maria penting dalam tradisi Katolik. Semoga menambah wawasan iman Katolik kita. Salam.